dipersembahkan oleh Kembali lagi di debat Capres 2024. Iya, semakin malam semakin panas. Para supporter di sini, para pendukung paslon di Studio Grand Metro TV. Ya. Tapi kita harus langsung ke Pak Hikam dulu. Pak Hikam, banyak yang mengatakan bahwa Pak Ganjar di debat kali ini lebih ngegas, tampil lebih agresif begitu Pak Hikam. Tapi kalau dari Anda, apa saja catatan-catatan Anda yang paling krusial dari penampilan Pak Ganjar tadi? Yang pertama tentu saya melihat bahwa Pak Ganjar pada malam ini, debat kali ini, memang tampil presidensial. Tampil presidensial itu gimana Pak? Ya, tampil sebagai orang sosok yang betul-betul representasi dari seorang yang akan menjadi presiden. Kalau yang lain ada yang memang masih menteri pertahanan, ada yang ya kayak apa namanya wannabe menteri luar negeri begitu ya. Tapi kalau Pak Ganjar malam ini betul-betul tampil sebagai seorang yang paling cocok untuk menjadi presiden. Bukan karena apa-apa, tetapi karena memang apa yang diberikan, kemudian gesture dan juga body language-nya menunjukkan bahwa beliau memang paling tepat. Yang saya bilang sebagai substansi misalnya ketika beliau berbicara dalam soal substansi, misalnya ketika ada pertanyaan mengenai bagaimana Indonesia berperan dalam hubungan selatan-selatan atau South and South. Itu beliau betul-betul menunjukkan bukan hanya kepentingan Indonesia di Indonesia, tapi Indonesia as a leader of the world, terutama bagian dari dunia selatan dan selatan. Ini menunjukkan postur beliau sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, ketika beliau berbicara mengenai persoalan apa namanya, bagaimana peran diplomasi. Beliau tidak hanya berbicara tentang conventional diplomacy, tetapi juga berbicara mengenai bagaimana diplomasi yang non konvensional seperti menggunakan budaya, menggunakan public diplomacy. Itu memang betul-betul menunjukkan bahwa beliau memang melakukan terobosan bukan hanya yang konvensional-konvensional. Ya. Kemudian yang ketiga tentu saja yang paling krusial di dalam diskusi pada malam ini yaitu soal pertahanan dan keamanan. Bagaimana beliau ingin menyelesaikan atau paling tidak memecahkan persoalan alutsista. Jadi beliau betul-betul berpijak kepada bagaimana Indonesia harus memperkuat masalah alutsista itu dari dalam. Bukan hanya impor-impor saja, tapi bagaimana juga memperkuat industri pertahanan dari dalam. Itu menurut saya adalah sosok yang presidensial. Oke, baik. Oke, baik. Saya mau tanya langsung ke Mbak Dina gitu. Pada debat malam hari ini dari ekspertis Anda gitu ya. Tadi ada yang mengatakan satu rasa presiden, satu menhan, satu kayak wannabe gitu. Atau wannabe menteri luar negeri lagi ya. Nah, bagaimana Anda melihat, termasuk komplain tadi dalam press conference Pak Prabowo mengatakan ada yang seenaknya, datanya juga salah-salah gitu. Bagaimana Anda melihat jalannya debat dan siapa kira-kira memang bisa menguasai panggung secara keseluruhan? Pertama kalau bicara soal performa, semua capres inginnya bicara yang menurut mereka bisa diterima dengan baik oleh pendukung. Jadi sudut bicaranya masih ke pendukung masing-masing. Cuman di sini kelihatan betul bahwa dua paslon 1 dan 3 kelihatannya sudah lelah dengan pola format tanya jawab dalam debat capres gitu ya. Yang membuat mereka sangat terbatas dan saya lihat juga nggak muncul gitu jadinya diferensiasinya kan. Dan dilihat dari pertanyaan-pertanyaannya, tadi kalau kita bilang, saya sih tadinya berharap banyak dari pertanyaan itu bisa menggali soal hubungan internasional, pertahanan dan lain-lain. Tapi ternyata pertanyaannya cenderung sangat normatif. Anda lihat apa yang krusial yang tidak sangat normatif pertanyaannya dan generik ya.
Jadi kenapa nggak misalnya ditanyakan soal Laut Cina Selatan itu soal ada peta baru Cina misalnya. Indonesia kenapa belum respon misalnya gitu. Rencananya mau respon seperti apa misalnya. Itu kan clear ya. Dan itu satu masalah yang betul-betul sudah di depan mata. Atau kalau bicara soal senjata, kita berhadapan dengan senjatanya Amerika, Australia sama Inggris yang sudah di depan mata. Mereka punya pasukan khusus gitu ya, berhadapan di Indo-Pasifik. Apa kita cukupnya mau kemana gitu Strateginya kan? apa? Kalaupun mau diplomasi yang seperti apa kan? Mungkin jawabannya jadi lebih bisa mengarah. Jadi pertanyaan-pertanyaannya cenderung sangat normatif. Tadi pertanyaan soal misalnya kerjasama South-South juga sangat umum. Akhirnya memang kesan saya tiga orang ini para paslon ini menjawab sesuai apa yang menurut mereka bisa membawa mereka ke agenda masing-masing saja. Ya. Jadi dari sudut hubungan internasional justru sangat minim Mbak pemahamannya. Pembahasannya sangat minim dan saya juga kecewa ya karena menurut saya akhirnya publik tidak paham bahwa isu ini sangat sentral di hari ini dan sangat menentukan Indonesia nanti kinerja ekonominya seperti apa, kinerja pertahanan seperti apa, diplomasi kita kenapa belum jalan sekarang dengan optimal, itu nggak ada muncul jawabannya di hari ini. Dan berarti tidak ada yang gemilang gitu dari tiga capres ini? Kalau menurut saya misalnya gini ya, saya ke hal-hal yang minim dan cenderung blunder dari masing-masing capres. Pertama kalau bicara soal Palestina, berkali-kali tadi disebut bahwa Palestina itu lemah persenjataannya, makanya kita harus jangan seperti mereka gitu kan. Itu simplifikasi sekali dan cenderung ngawur kalau boleh saya bilang. Ngawur. Karena Palestina itu kenapa bisa dihantam seperti itu? Satu, ada faktor mereka tidak bersatu. Mereka tidak mampu membuat persatuan di dalam mereka. Dan yang kedua, kalau kita bicara Indonesia sendiri peranannya apa? Kita minimal melakukan diplomasi dengan negara-negara Timur Tengah. Kita kalah juga dengan eksistensi Amerika Serikat di sana yang dengan aktif melakukan engagement dengan negara-negara Timur Tengah. Jadi yang kita pikir dulu sekutu-sekutu kita, teman-teman kita lah ya di Timur Tengah bisa dititipi program Palestina, itu udah pisah jalan dari kapan tahu gitu. Jadi kita masih bilang ada forum OKI, ada forum Liga Arab. Bukan, forum itu tidak bicara sama sekali soal agenda Palestina. Jadi kita keliru datang ke tempat yang salah. Itu satu misalnya. Kemudian bicara soal dubes cyber. Ya. Saya kira nggak pernah ada itu dubes kok cyber. Adanya paling utusan khusus gitu ya. Baik. Itu pun juga saya nggak melihat urgensinya apa kita sampai ada cyber dibawa-bawa oleh satu orang kemana-mana gitu. Mau buat agenda yang mana? Agenda internasional apa yang mau kita bahas? Jadi Itu menarik penting. ya Mbak Dina soal boleh cyber. saya potong Ya. soal dubes cyber juga nanti supaya lebih mempermudah penjelasannya. Kami akan tampilkan cuplikan-cuplikannya. Oh, boleh, Kita boleh. harus Oke. jeda dulu pemirsa, kami lanjutkan sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Iya, baik. Iya, baik pemirsa, kita baru saja menyaksikan perjalanan debat yang sangat menarik dari tiga capres kita dengan strategi pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan juga geopolitik mereka masing-masing yang tentunya berjalan dengan seru. Iya, setiap capres kita memiliki kekuatan dan caranya tersendiri dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Dari berlangsungnya sesi debat tadi, menambah wawasan kita bahwa tema kali ini pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik sangat penting untuk membawa Indonesia di kancah dunia. Dan tentunya akan menjadi lebih seru jika kita membahas pro kontra debat kali ini bersama para narasumber yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Nah, bagaimana menurut para narasumber, seperti apa kekuatan strategi para capres, dan menurut saya sesi paling menarik ketika terjadi perbedaan ada di programnya capres. Iya. Iya. Dan pemirsa, tapi kalau teh terbaik ya memang selalu di pucuknya.
Pemirsa, pilihan presiden terbaik ada di tanganmu. Pilihan teh terbaik ada di pucuknya. Iya pemirsa, saling sangga antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ini juga terjadi ya saat debat capres tadi keduanya bicara soal pertahanan siber. Ya, Prabowo menyentil Anies yang dikatakan terlalu teoritis dan dijawab Anies dengan mempertanyakan kinerja Prabowo selama menjabat sebagai Menhan. Kita ikuti bersama. Ini adalah salah satu ancaman non-tradisional yang makin hari makin nyata dirasakan di Indonesia. Kita merasakan keluarga-keluarga kita, HP, komputer, menghadapi tantangan hacking. Karena itulah menurut kami perlu sekali kita membangun satu struktur pertahanan cyber yang serius. Dan ini tidak cukup dengan memberikan tugas pada sekelompok orang. Satu adalah dengan membangun satu sistem yang komprehensif, perencanaan komprehensif yang melibatkan seluruh lembaga termasuk komponen masyarakat. Yang kedua adalah pengadaan teknologi-teknologi terbaru, tapi kuncinya bukan semata-mata pada teknologinya, kuncinya adalah pada pelibatan semua secara semesta. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah mekanisme untuk merespon balik apabila terjadi kondisi serangan, sehingga bisa memiliki kecepatan untuk recover, kecepatan untuk kembali dalam sistem ketika terjadi serangan-serangan cyber itu. Jadi menyusun ini, satu adalah melibatkan secara komprehensif, yang kedua menggunakan teknologi terbaru, yang ketiga sistem recovery yang cepat. Terima kasih. Sekali lagi ya, saya berpandangan Pak Anies juga terlalu teoritis, semuanya bagus, indah, tetapi yang nyata tentang masalah AI, cyber, teknologi tinggi dan sebagainya adalah sumber daya manusianya, awaknya. Saya begitu jadi menteri, saya membentuk 4 fakultas baru di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Kita menyiapkan putra-putri kita terbaik untuk menguasai teknologi, untuk menguasai sains, untuk menguasai artificial intelligence, untuk menguasai cyber. Bukan barang yang kita beli, kita harus kuasai know-how-nya, kita harus kuasai sistem yang harus kita pegang. Dan menurut saya itu adalah inti daripada masalah. Tidak hanya bicara-bicara yang baik-baik saja. Persoalannya, kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua tidak dilaksanakan. Jadi selama 5 tahun ini, apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita? Mohon tenang. Justru di situ letak problemnya. Jadi ketika anggaran yang begitu besar dialokasikan justru bukan untuk mempertahankan yang hari ini menjadi serangan paling modern yang terjadi. Ini adalah ancaman yang paling nyata dan dirasakan di seluruh keluarga, bukan hanya di sektor pemerintahan. Karena itu menurut kami langkahnya investasi jangka panjang boleh, tapi manfaatnya itu baru dirasakan bisa 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Pertanyaannya hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. Ya, oke, Mbak Dina menyambung ya sebelum kita bahas soal Duta Besar Cyber. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Soal sebelum nyambung ke Duta Besar Cyber tadi ada yang mengatakan satu nyinyirnya terlalu teoritis, tapi satu lagi dibalas bahwa ya iya tapi tidak dilaksanakan. Bagaimana tanggapan Anda? Benarkah itu terlalu teoritis atau ternyata memang masih banyak yang belum dilaksanakan? Oke, pertama pembicaraan mereka tuh sangat diskriminatif pada orang-orang Indonesia yang kuliah. Yang satu ngomong fakultas ya kan, yang satu lagi ngomong nanti kita didiklah orang-orang untuk soal cyber. Seakan-akan itu kelasnya itu kan sudah kuliah ke atas lah ya. Padahal faktanya rata-rata teman-teman kita yang ada di Indonesia itu yang lulus SMP itu cuma 81%. Yang lulus SMA cuma sekitar 58%. Ini data 2022 ya. Sementara yang lulus kuliah itu cuma 15%. Jadi dari tadi yang kita bicarakan selalu kuliah, beasiswa, kuliah gitu ya.
seakan-akan urusan soal cyber itu juga urusan orang kuliahan. Padahal kembali lagi kalau misalnya paslon 1 mau konsisten, dia bicara bahwa masalah cyber itu banyak orang lah yang mengalami, datanya dihack. Dan kalau mau konsisten dengan pernyataan yang sebelumnya bahwa masalahnya itu kemudian orang terjerat TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang, tertipu oleh, itu kan berarti yang dibutuhkan bukan seperti yang mereka jelaskan gitu. Jadi ada yang nggak sinkron antara apa yang diusulkan dengan yang dikerjakan gitu loh. Kemudian kalau Pak Prabowo misalnya mau fokus soal pertahanan cyber dalam arti AI, sebenarnya AI itu Bapak Ibu kalau dilihat alat-alat persenjatanya itu bukan cuma di senjata loh ya. Dia muncul dari face recognition, orang bisa mengenal wajah kita, lalu data pribadi kita. Data yang dikumpulkan big data oleh konsumen penjual produk-produk kita. Yang pada akhirnya kemudian membuat kita terpaksa untuk belanja. Itu juga salah satu hal yang nantinya akan dipakai. Lalu untuk tentara-tentara, para prajurit, itu efeknya apa? Mereka tidak lagi akan menggunakan senjata yang pakai manusia. Ya. Jadi mereka sudah kirim senjata jauh gitu ya, meledak di tempat lain. Merekanya Sudah menggunakan robot lah. Iya, sudah pakai robot gitu. Ya. Jadi harusnya di sini kita bicara bahwa urusan pertahanan cyber bukan cuma urusan Kemenlu, bukan cuma urusan Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pertahanan. Tapi justru di sini berarti ada Kementerian Pendidikan kita harus bicara, kemudian juga soal teknologi di mana kita bicara soal BRIN misalnya. Jadi lagi-lagi modalitas apa yang sudah kita punya justru nggak ada yang dibahas oleh paslon. Seakan-akan mau menciptakan sesuatu yang baru, sekedar membeli barang, kemudian selesai gitu. Sesederhana masalahnya. itu ya? Sesederhana itu, Oke, terlalu simpel. Baik. Oke. Saya minta tanggapan dari perwakilan paslon, silakan Reza. Iya, Mas Iqbal langsung ini, tanggapannya Mas Iqbal, khususnya ini terkait dengan pertahanan Terlalu cyber. teoritis kalau Iya. kata Pak Ya, Prabowo. teori itu kan juga nggak mungkin orang bisa bicara tanpa ada pengalaman gitu loh. Jadi kami melihat bahwa apa yang terjadi saat ini adalah kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan tantangan. Mungkin karena korpsnya Pak Prabowo inilah infanteri ya, sehingga memang fokusnya ke ANOA, tank ya, senjata ya. Padahal tadi tantangan sekarang udah berbeda. Kita berhadapan dengan kejahatan-kejahatan cyber. Kita berhadapan bahkan website sendiri kena serangan gitu loh. Jadi kami melihat bahwa kita harus bisa menyesuaikan kebutuhan pertahanan kita saat ini. Tadi kita melihat anggaran cukup besar. Tetapi hasil riset kami dengan para prajurit bahwa mereka mendapatkan alutsista yang tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Karena selalu perencanaannya top down. Tidak mendengar aspirasi kebutuhan para komandan lapangan. Ya, demikian juga dengan Matra tadi, ya. Dulu kita bicara tentang poros maritim dunia, tapi yang dibangun banyak adalah jalan tol misalnya. Padahal visinya poros maritim dunia. Harusnya angkatan lautnya diperkuat, harusnya pelabuhannya diperbaiki. Tetapi visi itu tidak sesuai dengan anggarannya. Jadi anggaran visinya laut, anggarannya darat. Itu yang dimaksud Mas Anies tidak dilaksanakan? Ya, jadi salah satunya. Ya contoh tadi, kesejahteraan prajurit aja nggak dilaksanakan kok. Padahal Menteri Pertahanannya seorang jenderal. Harusnya di saat Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan, harusnya disitulah momen dia meningkatkan kesejahteraan. Selalu tadi disalahkan beberapa poin penting adalah Menteri Keuangan. Ya, baik. Itu menunjukkan bahwa Menteri Pertahanan gagal melobi Menteri Keuangan. Nanti kita segera tanya juga ke Mas Zaki ya. Mas Zaki silakan nanti Tapi kita jeda tanggapannya dulu. usai kami. Dipersembahkan oleh Iya. Baik. Terima kasih. Kirain makin malam makin lemes, ternyata makin semangat ya. Padahal debat Oke. sudah selesai. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya minta tanggapan dari Mas Zaki tadi mengomentari Mas Iqbal tadi soal iya tapi tidak dilaksanakan gitu kan. Lalu kemudian ya buktinya tidak bisa melindungi dari serangan website aja kena hack gitu. Tanggapan dari Mas Zaki seperti apa? Ya sederhana gitu. Kalau apa yang tidak dilaksanakan saya malah mau nanya, mana yang tidak dilaksanakan?
Kan begitu. Kalau APBN itu, kalau kita tahu. Tanyanya ke sini, ayo Mas Ipong, mana? Maksud Apa saya yang sama tidak aja gitu. dilaksanakan? Mau ke kanan, mau Ada ke kiri. contohnya ya nggak? kan? Nah begini, kalau kita bicara APBN, ya untuk yang memahami ya, takutnya banyak yang nggak memahami di sini kan. Ada yang namanya pendapatan atau penerimaan, ada yang namanya belanja, ada yang namanya pembiayaan, dan semua ini berbasis kinerja. Pada saat misalnya Pak Kementerian Pertahanan itu mengajukan anggaran, pada saat disetujui, ya itu kan kita laksanakan, kan begitu, sesederhana itu gitu. Ya kan, kalau misalnya banyak anggarannya 130 triliun, ya karena mungkin serapan sebelumnya juga performanya baik, itu satu hal gitu. Nah sehingga maksud saya pada saat dibilang tidak dilaksanakan, saya masih bingung nih dari tadi ngeliat Pak Anies tidak dilaksanakan. Yang mana? Saya nanya-nanya ke teman-teman Komisi 1, yang tidak dilaksanakan oleh Pak Prabowo ini yang mana ya sih? Ada nggak Anda menemukan jawabannya? Dan teman-teman bilang, loh malah kita bingung gitu ya. Dan mereka bingungnya begini, ini Mas Anies ini partai pengusungnya itu emang nggak ada di Komisi 1 ya gitu loh. Nah ini yang kita bingung gitu loh. Emang nggak ada brief ya. Dan saya barusan nih tektokan dengan teman-teman saya. Ya. Teman-teman saya yang TNI ya gitu ya. Level-level yang middle management antara letkol sampai dengan bintang 1 itu menyampaikan gitu. Ya kalau pengadaan alutsista itu saat ini bottom up kok gitu loh. Kata siapa top down? Top down itu pada saat keputusan strategis, tetapi dari bawah itu diminta masukan, dan kami ini termasuk yang menyusun masukan-masukan itu gitu loh. Sehingga saya bingung ini lagi-lagi, apakah ini memang eranya hoax dan fitnah itu atau fake news itu begitu dilabelisasi di polisi, di televisi. Ini yang saya agak khawatir nih. Ini itu selalu menuding orang yang mengkritik dianggap fitnah lah, menyebar hoax lah, memprovokasi lah. Yang kita tanyakan tadi adalah di zaman Pak Prabowo tingkat kesejahteraan peningkatan prajuritnya lebih rendah dibandingkan Pak SBY dulu. Loh gini. Itu yang kita katakan bahwa ketika dia menjadi Menteri Pertahanan dia gagal meningkatkan kesejahteraan prajuritnya. Ini yang mana dulu? Tadi bicara program tidak dilaksanakan. Ya kan? Ada nggak yang tidak dilaksanakan? Nah itu kita ingin tahu kan begitu. Ya kan? Nah program dilaksanakan kok tidak bisa jawab. Soal kesejahteraan kesejahteraan jelas. Per 2024 anggaran lauk pauk prajurit itu meningkat dari 88.000 menjadi 200.000 Tetapi lebih. lebih rendah dibandingkan Nah ini kok lebih rendah gimana ya? Saya bingung. 88.000 menjadi 200.000 bagaimana ceritanya lebih rendah ya? Itu satu hal. Kemudian kita bicara mengenai kesejahteraan. Kesejahteraan prajurit ini tidak serta-merta sendirian. Kalau kita bicara mengenai gaji. Kenaikan gaji, ada prajurit, ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada ASN. Itu semua dipikirkan. Tidak bisa satu, yang ini naik, yang ini tidak gitu loh. Nah, kalau Pak Prabowo nanti jadi presiden, ya beliau megang kendali. Dan jelas, kalau misalnya beliau jadi presiden, silakan dicatat ini. Gaji prajurit naik, gaji polisi naik, gaji jaksa naik, gaji hakim naik, gaji guru naik, gaji dosen naik, gaji ASN naik. Silakan dicatat. Ini janji kenapa? Pada saat beliau sebagai presiden, beliau bisa perintah kepada Kementerian Keuangan. Tapi saya mohon maaf, saya sedih sekali sebenarnya. Bang Iqbal ini teman saya gitu loh. Tapi kemudian bisa-bisanya bilang, wah kalau misalnya kejahatan prajurit tidak bisa diperhatikan berarti gagal melobi Kementerian Keuangan. Ya kan? Saya sedih sekali. 2020 sampai dengan 2022. Ingat Mas Iqbal, ada yang namanya refocusing anggaran gagal Covid. Kami Demokrat pun di luar pemerintahan menyetujui itu gitu loh. Karena itu penting, nyawa rakyat. Jangan karena kepentingan elektabilitas yang melorot terus, yang susah naik, lalu kemudian melupakan itu. Nggak bisa. Kalau kami tidak asal serang, tidak asal tembak. Kalau memang pemerintah bagus, kami dukung. Tapi kalau pemerintah kurang baik, ya kami kritisi. Nah ini yang mohon maaf. Janganlah kemudian kita ini menjadi ya namanya kok hoax ini jadi kemudian dianggap sebagai suatu kebenaran gitu loh. Itu tadi saya sampaikan ketika Pak Prabowo itu ada selalu mengarahkan ketika kritikan itu jangan memprovokasi rakyat. Padahal waktu 2019 yang banyak memprovokasi rakyat itu Pak Prabowo. Kecurangan pemilu lah katanya. Justru itu yang benar menurut saya. Gini. Tiba-tiba dia pindah. Tiba-tiba dia bergabung ke pemerintahan. Setelah dia memprovokasi rakyat, dia pindah ke pemerintahan. Jadi itu yang provokasi sebenarnya. Saya senang. Ada yang masih sibuk terbenggelalalu dengan masa lalu gitu loh. Fosil. Jadi saya bingung nih. Bukan. Ini debat capres atau lomba arkeolog nih. Gali fosil terus. Ini saya bingung gitu loh ya kan. Kita anak muda menatap ke depan. Masa depan bicaranya bukan gali fosil. Yang emosi. Ya nggak? Baik, Pak Hikam dari tadi bingung aja ngeliatnya. Kita akan minta tanggapan Pak Hikam soal itu. Dubes cyber itu seperti apa? Nanti kita jeda dulu, usai jeda tetaplah bersama kami.
dipersembahkan oleh Ya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk semangatnya. Baik, terima kasih, terima kasih. Masih meriah ya. Iya, oke. Dan kita kembali lagi di debat Ya. Capres 2024. Dan selanjutnya ini Afi juga kita akan membahas terkait dengan apa sih gimmick-gimmick ataupun ekspresi yang Gesture ditampilkan. ya. Gesture yang ditampilkan oleh para Capres di Ya. debat Capres malam tadi. Ya, sudah ada Mbak Monika. Mbak Monika, hasil tadi catatan Mbak Monika, apa yang paling menonjol ya dari 3 capres, dari ekspresi mereka saling bertanya dan menjawab? Ya, secara keseluruhan kalau kita lihat ini ada singgung menyinggung personal lagi, ya. Pak Anies kepada 02, ya, beliau mengatakan mengenai 340 hektar dan kemudian di sesi berikutnya lagi direvisi lagi, begitu ya. Terus kemudian kalau dari Pak Ganjar, ya. Ini kalau tadi dikatakan bahwa Pak Ganjar ini di atas angin, nah kita lihat bagaimana gestur yang ditunjukkan oleh beliau. Ya, satu kita amati dulu secara visual bahwa penampilan mereka berbeda. Ya, dengan menggunakan bomber jaket seperti Pak Jokowi sebelumnya, ya. Nah, terus kemudian kita lihat lagi pada saat konferensi pers, ya, keduanya ini menunjukkan yang disebut dengan high power pose. Jadi memang penuh dengan percaya diri yang tinggi, gitu ya. Tapi, nah ini ada tapi, ada catatannya. Saya melihat di sini hampir di setiap momen, ya. Jadi kita bilang bahwa Pak Ganjar ini mengeluarkan ekspresi yang disebut dengan kontem. Ya, kontem ini adalah salah satu ujung bibir naik ke atas. Nah, ini adalah merupakan ekspresi yang menyatakan bahwa Anda lebih inferior dari saya. Ya, jadi ada satu kebanggaan yang berlebihan, walaupun secara verbal tidak. Underestimate kah? Ya, betul. Begitu, ya. Nah, kemudian ketika beliau juga mengatakan gitu ya, ada tekanan-tekanan tertentu begitu ya. Jadi nuansanya yang kita lihat adalah 1 secara verbal, 3 melakukan dengan mikro yang tidak nampak atau dengan nonverbalnya. Jadi 1 dan 3 sama-sama menyerang kepada 2. Nah, bagaimana pengendalian emosinya? Jadi kalau saya melihat substansi tadi Mbak Dina sudah menjawab ya. Bahkan saya juga mau menambahkan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan ini. Jadi ketika tergiring oleh isu yang bersifat personal, ya, ini maka muncul pertanyaan yang disebut dengan assumptive question, begitu, ya. Nah, ini muncul sehingga sebetulnya pertanyaan-pertanyaan mereka ini lebih kepada interrogatif rather than interviewing, ya. Jadi kalau interrogatif tuh admission dari suatu guilt, gitu ya. Jadi sudah tahu bahwa saya udah tahu nih jawabannya, begitu ya. Terus kemudian kalau harusnya kan kalau dalam suatu proses dialog debat adalah just interviewing aja, menggali fakta atau melakukan deskriptif seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari Pak Prabowo ya seperti tadi Prof sampaikan bahwa kelihatannya tidak bersemangat, terus kemudian kondisinya lebih sakit ya, tadi mengatakan seperti itu, terlihat capek ya. Terlihat capek ya. Bagaimana dengan makro gestur yang ditunjukkan ya, memang menampakkan low power pose. Jadi berbeda dengan Pak Ganjar tadi high power pose, ini justru malah low power pose. Nah, ini juga bersinggungan juga dengan tadi dikatakan bahwa tidak berjabat tangan. Oke. Ya. Ya, apa artinya kalau tidak berjabat tangan dan berjabat tangan? Ya, kita hipotesisnya gini deh. Yang pertama memang kelelahan. Ya, tetapi di debat yang sebelumnya juga begitu ya, lebih cepat meninggalkan panggung begitu ya. Terus kemudian yang kedua memang ada isu-isu secara personal yang kemudian apalagi kalau isunya adalah mengenai etik seperti itu ya. Ini benar-benar muncul ekspresi baik dari suara, baik dari gestur atau tekanan-tekanan yang lain, ada kemarahan-kemarahan mirip seperti di debat ini. pertama ya.
Oke. Mirip Soal ya, etik. betul. Oke, lebih cepat meninggalkan panggung itu artinya apa, Mbak Monica? Ya. Dan juga ketika konferensi pers juga tidak menerima pertanyaan satupun dari wartawan, tanggapan dari Anda seperti apa itu, Mbak Ya, Monica? tidak nyaman dengan kondisi atau menolak untuk memberikan jawaban, dan ternyata ini juga beresonansi dengan para TKN di belakangnya gitu. Kita melihat bahwa beliau tadi mengatakan tidak puas seperti itu ya. Memang terlihat juga ini juga yang dirasakan oleh dari ekspresi ketika Pak Prabowo menyampaikan perasaannya pada debat tadi begitu ya. Jadi ini didukung oleh pesertanya juga begitu. Nah tadi kalau misalnya saya singgung lagi untuk Pak Ganjar, kalau ditanyain puas atau tidak, beliau menjawab tidak puas, tetapi ekspresinya menunjukkan satu kepuasan begitu ya. Tidak puas tapi senyum, beda dengan tidak puas versi Pak Prabowo. Kalau tapi Pak Anies harus seperti puas. apa Anda melihatnya? Oke. Pak Anies ini jadi secara verbal memang menyerang. Ya, terus kemudian, nah ini Mr. Lips ya, saya mengatakan seperti itu Mr. Lips karena gimana? jadi gini, lalu setiap habis menjawab selalu ada membasahi bibir. Nah, ini hipotesisnya kita bisa mengatakan mungkin haus, ya, atau gini, kalau dalam konteks gestur adalah adanya ketidaksetujuan atau ketidakpuasan. Ya, kalau mendukung suatu perubahan pastinya tidak puas terhadap apa yang disampaikan oleh lawan debatnya, begitu ya. Nah, kemudian saya mulai melihat apakah membasahi bibir ini adalah merupakan baseline dari yang bersangkutan. Ternyata dalam konteks lain, jadi kita harus melakukan comparative analysis, ya. gitu ya. Ternyata juga tidak membasahi bibir. Jadi karena ini kondisinya di debat ini high stake, jadi seluruh emosi-emosi ini keluar, begitu ya. Jadi walaupun ini udah berapa kali saya selalu bicara di media, tetapi respons bawah sadar itu memang tidak bisa kita engineering, begitu. Termasuk ketika Pak Anies berkata wow begitu. Tadi kan sempat kita lihat seperti itu kan gimmick dari Pak Anies. Ini artinya apa? Ya, jadi Pak Anies wow, terus kemudian ada tersenyum begitu ya. Nah, senyum ini adalah yang merupakan senyum yang disebut dengan suatu kepuasan ketika pihak yang bersangkutan itu merasa bahwa dia lebih low seperti itu. Oke, baik. Kita akan membahas lagi lebih jauh terkait dengan mikro ekspresi ya. Ya, termasuk dari juga para debat antara calon. capres pada malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Dipersembahkan oleh dan saya senang kalau nanti Bapak dalam forum ini menjelaskan ide Bapak untuk membeli pesawat bekas. Kenapa ini menjadi penting? Kami tidak rela dengan statement Bapak tadi yang saya dukung, Pak. Kasihan prajurit. Pak, kalau pilotnya itu mesti dilatih 3 tahun, pesawatnya bekas, Pak. Dan dia harus datang lagi, pelatihan lagi, Pak. Dengan resiko yang sangat tinggi, tentu itu sangat berbahaya. Maka peningkatan itu, Pak, di awal saya sampaikan, kenapa pertumbuhan harus tinggi? Kenapa industri dalam negeri menjadi prioritas? Bahkan saya sebut tadi, tank dibuat di mana, heli, fregat, cyber dibuat di mana, agar kita bisa konsisten dalam perencanaan pembangunan, termasuk ketika kita membuat kapal selam yang sudah dimulai dari PT PAL. Yang kerjasamanya kalau tidak salah Bapak batalkan dengan Korea Selatan. Tolong Pak kalau saya keliru, ini kesempatan Bapak untuk bisa menjelaskan. Dengan PT PAL yang kerjasama dengan Korea Selatan. Kapal selam. Pak Prabowo. Jadi nanti itu. Ini nggak apa-apa kalau saya terima sebenarnya debat sebenarnya seperti ini. Kalau boleh tanya jawab langsung. Baik, silakan Bapak Ganjar, silakan. Silakan Pak dilanjutkan, masih ada waktu. Masih ada waktu Pak Ganjar. Iya, ya karena sudah selesai. The stage is yours Pak, silakan. Kesempatan saya bisa menjawab. Jadi alat perang itu usianya kurang lebih 25 sampai 30 tahun. Pesawat terbang, kapal perang dan sebagainya. Jadi bukan soal bekas dan tidak bekas, tapi usia pakai, ya. Kemudahan. Jadi pesawat umpamanya pesawat Mirage 2005 yang ada di Qatar yang rencananya kita ingin akuisisi itu usia pakainya masih 15 tahun, Pak. Dan teknologi ini mengarah kepada yang lebih canggih. Kita menunjukkan yang canggih, yang terbaru. Tapi kalau kita beli baru, datangnya Pak, baru 3 tahun, dan operasionalnya itu baru 7 tahun, Pak.
Nah, sementara 3-7 tahun ini kita perlu deterrent, kita perlu kemampuan. Itu maksudnya latar belakang. Jadi saya kira itu yang bisa saya jelaskan, tapi waktu yang singkat tidak cukup. Awalnya saya percaya sekali bahwa Bapak akan memahami ini. Tapi hari ini saya menjadi meragukan. Karena saya bertanya kepada pilot, saya bertanya kepada Angkatan Laut pada persoalan ini. Perencanaan pembangunan yang top down membuat seluruh matra hanya menerima saja. Kenapa ini saya sampaikan, Pak? Maka kalau kita bicara katakan bukan soal cerita bekasnya, buat kami tidak. Karena Yuwono Sudarsono pernah menolak itu dan apa yang Bapak rencanakan hari ini ditunda. Apa artinya? Saya kira perencanaannya terlalu gegabah pada soal itu. Dan keseriusan itu tidak dimunculkan sama sekali pada pengelolaan industri pertahanan dalam negeri. Di mana PT PAL kemudian hari ini sudah mendapatkan hutang dan kemudian dia tidak bisa melaksanakan apapun pada soal itu. Maka ini menjadi catatan, tapi saya berterima kasih karena Pak Prabowo menjelaskan itu. Dan mudah-mudahan masyarakat menjadi jelas posisinya. Baik pemirsa, kembali lagi di debat Capres 2024. Saya langsung ke Pak Hikam. Tadi Pak Hikam kita mendengar bersama bagaimana sesi tanya jawab yang dilakukan oleh Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Ini menarik terkait dengan pernyataan dari Pak Anies juga. Banyak orang dalam food estate dan alutsista. Ini bagaimana Pak Hikam melihat hal ini? Ya kalau soal teknisnya saya bukan ahlinya ya. Tentang berapa lama satu produk seperti kapal, seperti pesawat harus dipakai apa 35 apa 30 tahun. Nah, saya bukan ahlinya, tetapi yang saya lihat dari percakapan tadi itu adalah persoalan bagaimana decision making, ya kebijakan mengenai alutsista tadi dan secara keseluruhan semua kebijakan itu diambil dan kemudian dieksekusi. Nah ini yang sangat menjadi pertanyaan dari Pak Ganjar karena beliau menginginkan bahwa persoalan-persoalan seperti itu mestinya adalah bottom up. Tadi Mas Herzaki sudah mengatakan bahwa informasi beliau memang dilakukan seperti itu, tetapi informasi yang diperoleh oleh Pak Ganjar ternyata tidak seperti itu dan beliau mempunyai data-data yang dibuktikan. Sayang sekali waktunya memang sangat mendesak sehingga tidak bisa ada transparansi dan ada kemampuan untuk membuka baik yang pro maupun yang kontra. Tetapi poin yang ingin dikemukakan oleh Pak Ganjar sebetulnya sebagai satu bukti seseorang yang akan menjadi pimpinan sebuah negara yang akan menderive satu decision making process. Yang diinginkan di dalam soal ini, soal yang sangat strategik ini adalah masukan dari bawah dan kemudian yang di atas ini kemudian memberikan keputusan. Jadi keputusan itulah yang penting, tapi prosesnya yang harus silakan Pak Hamid. Kalau saya amati perdebatan tadi, Pak Prabowo sangat tidak nyaman membicarakan dua hal, yaitu etika. Kedua, masalah kapal perang yang dibeli second hand itu. Namun, ketidaknyamanan Prabowo ini lahir juga dari Pak Prabowo sendiri. Dengan argumen yang kita nonton. Beliau mengatakan alat itu ukurannya antar 25 sampai 30 tahun. Ya. Lalu kalimat berikutnya beliau mengatakan khusus pesawat Mirage yang dibeli second hand masanya masih ada 15 tahun. Itu tidak benar. Kalau kita pakai rumus beliau yang pertama antara 25 sampai 30 tahun. Coba, pesawat itu dibeli oleh Qatar pada tahun 1997. Dibeli oleh Qatar nih ya. Kemudian sekarang 2023. Berarti 2024. 2024. Berarti usianya ini sudah 27 tahun. Nah,
ditambah dengan pernyataan Pak Prabowo sendiri bahwa Mirage yang second hand ini masih 15 tahun. Jadi matematikanya nggak masuk lah untuk usia pakai dari Mirage. Saya tidak mengatakan tidak masuk. Kontradiktif antara pernyataan pertama yang 25 sampai 30 tahun dan pernyataan kedua masa operasinya masih ada 15 tahun. Oke, Ya. baik. Saya minta tanggapan dari Mas Zaky, termasuk juga para panelis dan narasumber lain. Kita harus jeda kembali. Usai jeda tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Kembali lagi di debat Capres 2024. Oke, dan saatnya kita akan mengecek ini fakta. Sejauh mana, betul? Fakta terkait dengan klaim-klaim yang disampaikan oleh para capres di debat capres tadi, Afi. Iya. Dan sudah hadir di tengah kita co-leader koalisi cekfakta.com, Febrina Galuh. Selamat malam, Mbak Febrina. Malam semuanya. Baik, Mbak Febrina, apa saja nih klaim-klaim yang dianggap sangat penting tentunya yang akan dicek faktanya, Mbak Febrina? Oke, baik. Jadi untuk koalisi Cek Fakta itu kami melakukan live fact checking sejak debat pertama hingga saat ini. Terus kami melibatkan beberapa expert atau panel ahli yang juga ahli di bidang sesuai dengan tema debat. Nah, saat ini kami melibatkan 4 ahli yang dari beberapa universitas begitu. Oke. Ya, untuk debat kali ini itu ada beberapa baik data maupun klaim yang kami sudah verifikasi. Mau di Oke, kita langsung lihat di sini, Mbak Febrina. Silakan disampaikan. Oke, ya. Yang pertama ini dari Anies Baswedan, Indonesia alami lebih dari 800 juta serangan siber. Ya. Kalau ini hasilnya jadi benar menurut Kepala BSSN Hinsa Siburian mengungkapkan anomali trafik atau insiden serangan siber di Indonesia totalnya mencapai 976 di tahun 2022 bahkan 1 miliar serangan. Oke, baik, itu fakta ya, yang disampaikan oleh Pak Anies tadi. Betul. Oke, nah selanjutnya ini apa lagi Mbak Febrina yang bisa digali dari klaim-klaim ataupun data yang disampaikan oleh para capres tadi? Ada lagi Pak Prabowo misalnya untuk Pak Prabowo, Pak Prabowo sampaikan telah membuka 4 fakultas baru di bidang sains dan teknologi sebagai upaya memperkuat pertahanan siber. Itu benar. Jadi semenjak Pak Prabowo tahun 2020 lalu, Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan telah membuka 4 fakultas di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik atau STEM di Universitas Pertahanan. Oke, jadi dua-duanya fakta ini ya, Mbak Febrina, bukan omdo ya? Iya. Oke, bukan hoax juga. Ya, kebetulan ini fakta dua-duanya. Oke, baik. Berikutnya. Nah ini tadi ya data dan faktanya ya, pada 2020 Pak Prabowo membuka 4 fakultas bidang STM di Unhan. Baik, nah selanjutnya ini dari Pak Ganjar pastinya nih Mbak Febrina ya. Betul. Kita akan lihat bersama-sama pemirsa. Kita akan tunggu grafiknya. Apa ini? Apakah ada klaim dari Pak Ganjar yang memang sesuai fakta begitu? Silakan Mbak Febrina. Ini tadi Pak Ganjar menyampaikan anggaran pertahanan Indonesia belum mencapai 1-2% dari PDB. Ini juga fakta, kami sudah cek bahwa dalam 5 tahun terakhir anggaran Kemenhan terhadap PDB itu belum pernah menyentuh 1%. Oke, jadi semua yang disampaikan tadi fakta semua ya, yang disampaikan oleh 3 capres. Ada yang kurang tepat. Jadi di pemeriksaan fakta itu kami mencoba memeriksa klaim. Ada yang benar kayak tadi 3 itu benar ya. Ada yang sebagian benar, ada yang keliru, juga belum ada bukti. Kita tampilkan dulu berikutnya. Ya. Baik, ini bahkan salah. Klaim dari Anies Baswedan? Iya, untuk klaim dari Anies Baswedan soal anggaran Kementerian Pertahanan 700 triliun untuk beli alutsista bekas ini sebenarnya
tidak sepenuhnya benar. Jadi memang benar anggarannya 2020 sampai 2024 itu mencapai 692 triliun. Tapi tidak sepenuhnya untuk membeli alutsista, tapi ada juga digunakan untuk kesejahteraan prajurit, riset dan pengembangan SDM. Oke. Baik, jadi ini fakta yang disampaikan oleh ataupun data yang disampaikan oleh Pak Anies tadi tidak sesuai dengan fakta ya? Ya, anggarannya memang Angkanya hampir betul, 700 tapi triliun, tapi tidak Tujuannya, sepenuhnya untuk beli alutsista. Karena alokasinya banyak seperti Betul. itu. Oke, baik. Ya, next, silakan. Kemudian Pak Prabowo. Ya, klaim Pak Prabowo rasio utang luar negeri terhadap PDB mencapai 40%. Di sini dikatakan salah. Silakan penjelasannya seperti apa, Mbak? Ya, jadi kalau menurut data Bank Indonesia yang dipublikasikan di laman resminya, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB berada di angka 29,1 pada 29,2 pada 2023. Jadi angkanya sendiri salah. Tapi saat itu Pak Prabowo juga menyampaikan kalau Indonesia tidak pernah telat membayar hutang, itu sih benar. Jadi sebagian klaimnya salah, tapi sebagian benar. Oke, baik. Kita langsung ke klaim dari Pak Ganjar. Silakan Mbak Febrina. Ya, untuk Pak Ganjar pengambilan keputusan di ASEAN rumit dan harus konsensus, ini benar. Jadi ASEAN itu memiliki mekanisme pengambilan kebijakan yang rumit dan konsensual ya. Jadi harus konsensus antara semua negara yang menjadi anggotanya. Begitu. Oke, berarti dari dua klaim yang disampaikan oleh Pak Ganjar, dua-duanya sesuai fakta begitu ya, Mbak Febrina ya. Ada lagi yang disampaikan Mbak Febrina? Enggak, itu aja. Itu aja ya. Tapi udah mau pulang kayak gitu. Nanti dulu kita akan lempar ke masing-masing paslon kembali gitu. Silakan. Oh, Prof mau menanggapi. Silakan Prof Ikrar. Saya melihat ini memang angka-angkanya benar ya. Kalau tadi kata Pak Prabowo udah mencapai 40%, buat saya itu sudah lampu kuning ya. Kalau kita meskipun lihat, tidak pernah default atau gagal, tadi sempat diterangkan oleh Pak Prabowo. karena angka ini memang lebih tepat dibandingkan yang diucapkan oleh Pak Prabowo. Kalau misalnya utang kita tuh udah 40% dari produk domestik bruto, itu udah bahaya. Tapi kalau masih 29, 31, 32 itu masih oke lah begitu. Oke. Tapi saya bukan itu yang ingin saya komentari. Yang ingin saya komentari itu adalah Pak Prabowo tidak berubah dari debat pertama ya. Pertama beliau menggunakan pendekatan playing victim ya. Seakan-akan dia itu jadi korban dari sasaran tembak, baik itu dari Anies maupun dari Ganjar ya. Dan Anda tahu yang pertama itu kan tentang hak asasi manusia. Dan ketika ditanya itu seakan-akan itu ditanyanya sebagai dulu pelaku pelanggaran HAM. Padahal bukan itu yang ditanya. Kalau Anda jadi presiden, bagaimana misalnya Anda membantu mencari orang-orang yang hilang kan? Ya. Nah, kemudian banyak sekali persoalan HAM dan itu seakan-akan itu kan kenapa 5 tahun sekali selalu muncul kan? Tadi juga sama juga begitu ya. Dalam debat ini juga sama ya, seakan-akan kalau ketika Anies bertanya atau Mas Ganjar bertanya, itu seakan-akan itu adalah sasaran tembak kepada Prabowo. Personal, ya. Padahal itu bukan personal. Makanya Anies mengatakan, this is nothing to do with personal, this is something to do with state, nation. Jadi ini terkait dengan negara, bukan persoalan pribadi. Dan saya ingin mengatakan Pak Prabowo belum berubah dari gaya militer Orde Baru. Seakan-akan dia benar. Dan kemudian setiap orang yang mengkritik, setiap orang yang bertanya, dianggap Anda anti NKRI atau Anda menghasut masyarakat. Itulah gaya orang-orang militer Orde Baru pada masa lalu ya. Baik, saya minta tanggapan dari masing-masing paslon. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Akan oleh para penonton di studio. Ya. Iya, baik.
Baik, terima kasih harapannya Bapak kembali Ibu. lagi di debat Capres 2024 pemirsa. Afi, tadi kalau kita sudah melihat, kita sudah cek fakta, data ya? dan juga fakta terkait dengan klaim-klaim yang disampaikan oleh para capres di debat Capres malam tadi. Nah, kali ini kita akan mendengarkan seperti apa sih, apa yang paling menarik yang dibicarakan oleh warganet. Netizen ini siapa yang trending topik, Betul. statement mana yang paling viral gitu ya. Itu Sudah dia, ada? itu pasti akan menarik dan sudah bergabung di tengah kita senior analis dari Drone Emprit, Rizal Nova Mujahid. Selamat malam Mas Nova, apa kabar? Selamat malam Mas. Baik, Kabar Mas baik. Nova. Langsung dijawab pertanyaan. Saya ingin tahu nih warga netizen ini yang ternyata yang diunggulkan siapa dan apa yang paling viral, Mas Nova? Oke, kalau kita lihat dari sisi volume perbincangan, kita mengambil perbincangan dari Twitter saja pada malam ini. Jadi kita ambil datanya dari pukul 7 ketika debat berlangsung sampai pukul 10. Dari sisi volume memang Pak Anies itu paling tinggi disusul dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar. Oke, baik. Kita dengarkan dulu selengkapnya. Ya, perbincangan kedua ini paling tinggi Pak Anies dan Pak Ganjar, lalu disusul dengan Pak Prabowo. Paling ujung memang Pak Prabowo ini, tapi kita lihat nanti sentimennya kayak gimana. Kita bedah ya. Ya. Ini di akun X ya? Ini di akun di Twitter saja. Perbincangan ya, jadi kita grab semua perbincangan tentang Anies, kita dengan segala macam variasi kata kuncinya Capres 01 dan sebagainya itu kita ambil semuanya. Dan kira-kira Pak Anies hanya berbeda tipis, saya kira tiga-tiganya berbeda tipis saja, tidak lebih dari 20 ribuan dengan masing-masing kandidat lainnya. Kalau paling tinggi Pak Anies, sebelum kita menunggu grafik berganti gitu, apa yang paling banyak dibicarakan? Kata kunci yang paling dominan apa? Pak Anies sudah muncul, Mas. Iya, kita langsung ke sini aja ya karena perbincangan ini memang mengarah ke sini. Pak Anies dan Pak Ganjar ini dua-duanya meraih sentimen positif paling tinggi. Dan kalau kita lihat memang sentimen negatif paling kecil itu ada di Pak Ganjar ya. Nah, Pak Ganjar itu paling banyak dibicarakan, diapresiasi publik dan paling sedikit dia dikritik oleh publik karena sikapnya yang dinilai cenderung katakanlah kalau orang bilangnya ini kayak jadi penengah gitu antara Pak Anies dengan Pak Prabowo gitu ya. Karena dari awal Pak Prabowo itu kan, Pak Anies itu sudah ngegas tuh. Publik ngelihatnya Pak Anies sudah ngegas di awal-awal terhadap Pak Prabowo. Dan itu memang mendapatkan sentimen positif dari publik karena dinilai cara Pak Anies menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya itu semuanya tidak ada yang salah, tepat semua. Kecuali data-data yang kemudian dikoreksi sama Pak Prabowo tadi. Nah, pada Pak Prabowo memang agak kelihatan banyak sekali perbincangan negatifnya. Sangat dominan pada Pak Prabowo ini, terutama karena kita akan ngelihat Pak Prabowo ternyata agak berbeda tuh dibandingkan dengan citra yang sebelumnya dibangun. Gemoy, santuy, berpolitik dengan ringan, dengan santai. Tetapi pada debat kali ini kelihatan Pak Prabowo terpancing emosinya dan kelihatan agak emosional itu. Dari awal sampai akhir itu kelihatan Pak Prabowo ngelihatnya, kita memang lihat agak-agak itu ya, agak naik gitu ya. Selain itu juga Pak Prabowo sering kali mengajak diskusi tertutup atau ini kan ajangnya debat, ngopi, gitu, ajakan ngopi, iya. Ini kan ajangnya debat gitu deh. Tapi kok malah ngajak ngopi di tempat lain, membuka data di tempat lain. Nah itu banyak dikritik oleh publik. Ya, kalau punya datanya sampaikan saja seperti itu kira-kira. Lalu kalau kita lihat lagi Pak Anies itu banyak sekali juga dia selain serangan dari awal itu udah ngegas menyerang Pak Prabowo. Saya nggak tahu apakah itu salah satu strategi Pak Anies untuk memancing Pak Prabowo gitu. Tetapi juga publik ngelihat Pak Anies ini banyak sekali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kalau dia data dia salah, malah beberapa kali dikoreksi. Yang kedua, kadang-kadang bahasanya memang agak tinggi itu, bahasanya agak tinggi sehingga lawan bicaranya Pak Prabowo kembali mengingatkan sebenarnya nggak begitu kayak gitu kan. Beberapa kali Pak Prabowo mengembalikan ya teorinya bagus dan sebagainya, tapi realnya nggak seperti itu, dikembalikan kepada realnya. Oke, selanjutnya soal emosi dari kita para lihat capres yang lainnya ya. Kita akan tampilkan segera grafiknya, kita akan munculkan. Kalau kita lihat, nah ini menarik nih. Emosi pada Pak Anies, publik itu betul-betul menikmati cara Pak Anies menyampaikan pertanyaan, cara Pak Anies menyampaikan jawaban
dan dia beretorika di sesi pertamanya itu publik betul-betul nikmati. Bravo, kira-kira begitu kebanyakan yang disampaikan oleh publik. Sekaligus di awal-awal juga publik sudah menyampaikan kekhawatiran karena pernyataan-pernyataan Pak Anies dinilai banyak memancing emosi Pak Prabowo. Jadi takutnya itu bukan takut pada Anies, tapi takut pada reaksinya Pak Prabowo. Kayak gitu kira-kira. Dan ini berlangsung dari awal sampai akhir kan. Pak Anies emang agak-agak bersemangat kali ini terhadap Pak Prabowo. Kita lihat kita lihat emotion analysis untuk Pak Prabowo ya. Ya, kita lihat Baik, berikutnya. kita akan tampilkan grafiknya. Nah, pada Pak Prabowo yang pertama tentu saja Pak Prabowo di tema debat kali ini dinilai adalah temanya Pak Prabowo. Orang yakin Pak Prabowo akan menguasai panggung debat malam ini. Akan tetapi melihat emosi Pak Prabowo, orang juga kaget tuh. Kaget sekaligus marah. Loh, Pak Prabowo kok emosional sekali malam ini. Sebagai seorang calon presiden seharusnya dia mampu menahan emosinya seperti itu. Karena seperti juga di capres debat sebelumnya ketika kalau nggak salah Pak Gibran juga terlihat agak semangat gitu. Orang langsung bereaksinya agak negatif tuh. Begitu. Jadi pertama yakin ini akan menjadi panggung Pak Prabowo malam ini, tetapi sekaligus juga kaget dan kecewa, kaget dan marah atas sikap Pak Prabowo yang itu dinilai before and after nggak? emosional. Bahwa yakin sebelum debat dan reaksi duanya setelah debat? Yang pertama yakin itu ada di awal debat, ketika di sesi pertama itu keyakinan itu sangat tinggi. Karena Pak Prabowo juga mampu menyampaikan beberapa gagasan-gagasan dengan sangat baik. Oke, yang terakhir emotion analysis dari Pak Ganjar. Kalau kita lihat Pak Ganjar ini dia dinilai sebagai orang yang paling tenang, menikmati pertengkaran kayak gitu ya, perdebatan ya, antara Pak Prabowo dengan Pak Anies. Yang kedua, publik juga ngelihat kayaknya kok Ganjar kali ini dia menjadi penengah perdebatan antara Pak Prabowo dengan Pak Anies. Nah, selain itu orang sebenarnya agak kaget dengan Pak Ganjar karena sampai di sesi kedua Pak Ganjar itu relatif santun kepada Pak Prabowo. Tetapi memasuki sesi ketiga, Pak Ganjar itu kan juga tiba-tiba saja melakukan serangan-serangan yang membuat kalau kita akui saja, saya akui kayaknya Pak Prabowo gelagapan ini ngelihatnya gitu, menjawabnya. Dan publik juga melihat hal itu. Sama mereka melihat, bahasanya itu kira-kira ada yang bilang Pak Ganjar cinta bertepuk sebelah tangan dari Pak Prabowo kepada Pak Ganjar. Yang nolak siapa? Yang cinta siapa? Yang nolak siapa? Saya kira kita bisa lihat itu. Baik, terima kasih nih Mas Nova atas pemaparannya. Kita langsung tanya ke paslon saja. Kalau gitu saya langsung tanya ke Mas. Yang senyum-senyum panelis, tapi kita nanya dulu ke paslon boleh. Oh, kenapa Mbak Monika mau menambahkan? Oke, saya mau menambahkan bahwa tadi apa yang dirasakan oleh netizen ya, ini beresonansi juga dengan ekspresi yang ditampilkan oleh Pak Anies. Jadi kalau kita lihat 1, 2, 3 pengelolaan manajemen emotion, Pak Anies bagus. Gitu, artinya bisa menghandle emosinya. Nah, Pak Ganjar memang menang di atas angin, tetapi kurang humble. Kurang humble. Ya. Pak Prabowo. Jadi banyak bocor-bocor juga seperti itu. Pak Prabowo masih seperti yang dulu gitu kan ya. Oke, baik. Silakan. Kita tanya ke Mas Zaki. Mas Zaki, khawatir tidak nih Mas dengan pemaparan dari Mas Nova tadi terkait dengan respon netizen terhadap Pak Prabowo di negatifnya Pak Prabowo 54%. Banyak yang kaget kok katanya kampanyenya gemoy, tapi kok di sini berbeda gitu. Silakan Mas Zaki. Ya, kalau dari saya tentu apa menjadi aspirasi dari netizen menjadi catatan buat kami begitu. Tapi kan ini hanya satu dalam konteks Twitter. Masih ada Instagram, masih ada Facebook dan TikTok misalnya, ya kan? Yang sebelah kanan saya lagi senang main TikTok nih, gini kan, ya kan? Ya. Meskipun kami sudah berbulan-bulan yang lalu gitu dengan ini gitu. Nah, satu hal itu, yang pasti kami semua data tentu kami cermati. Hanya saja begini, saya perlu menyampaikan sedikit hal tadi ya, ada menarik tadi. Satu,
terkait dengan pesawat bekas tadi saya baca mengenai katanya ketidaksinkronan. Ya. Kalau kita bicara mengenai pesawat itu yang dihitung tadi Pak Prabowo 15 tahun itu dalam konteks hours. Berarti jam pakainya itu kan tiap tahun tuh rata-rata dipakai hoursnya berapa banyak. Dan ini masih bisa 15 tahun. Loh, kok 15 tahun? Karena negara yang memilikinya namanya Qatar. Luas wilayah Qatar itu tidak besar. Sehingga kalau dipakai latihan, dipakai terbang, ngitarinya tidak banyak. Ini sederhananya begitu. Jadi masa pakainya makanya masa pakainya masih panjang. Bisa panjang. Itu betul. Itu satu. Kemudian kita bicara lagi yang kedua, tadi saya tertarik bicara juga mengenai food estate ya. Ada food estate sedikit meskipun kayaknya temanya sebenarnya lebih tepat debat keempat ya. Tapi nggak apa-apa. Food estate ini Pak Prabowo ini memang dapat tugas untuk lead sektornya. Oke. Tetapi ya mohon maaf, anggaran teknisnya itu ada di Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR. Jadi kalau ada hal apapun mau dikritisi, silakan di Kementerian Pertanian. Yang kita tahu menteri sebelumnya ketangkap, kan gitu, kasus korupsi. Ya kan? Nah, ini kok food estate. Dan food estate ingat, food estate itu lahan yang ditinggalkan, yang abandon. Ya, yang kemudian bagaimana caranya ini biar bisa berproduktif. Ya kan? Nah, tapi saya nggak mau masuk situ lah. Kan? Tapi saya menjelaskan karena tadi saya bilang ada ordal tadi kan. Baik. Lalu kita berikan kesempatan dulu. Kesempatan dulu. Siapa tahu juga ada yang mau tadi mau jawab. Silakan. Sesuai dengan Satu lagi boleh nggak? Terakhir. Singkat lagi. Singkat saja. Ya. Kalau dibilang Pak Prabowo sama kayak Orde Baru, Pak, enggak, saya pikir tidak ya. Bahkan sama dengan 2019 aja beda. Saya ini 2019 juga di Pak Prabowo juga sama kayak Bang Iqbal ini gitu mendukung Pak Prabowo. Dan saya lihat sekali perbedaan luar biasa Pak Prabowo hari ini dan berbulan-bulan sebelumnya gitu. Bagaimana beliau lebih bisa menerima masukan dan lebih nyaman dan lebih santai. Kami sudah tangkap maksudnya, terima kasih Mas Zaky. Pak Hikam silakan dilihat tadi dikatakan paling santai malah jadi kayak penengah nih antara Pak Anies dan Pak Prabowo. Ya kalau tadi kan di awal pembicaraan saya yang hanya 2 kali tadi itu. Saya mengatakan yang paling looks presidensial kan Pak Ganjar. Dan ternyata divalidasi sama drone parade. Seorang yang presidensial itu mesti harus bisa ngemong antara yang berantem itu. Nah itulah yang dilakukan Pak Ganjar. Dan satu hal lagi yang saya ya rada setuju lah dengan drone parade itu yang istilah beliau tadi cinta hanya bertepuk sebelah tangan tadi itu. Ya dari Pak Prabowo ke Pak Ganjar ya. Karena saya catat ada 3 kali Pak Prabowo itu mengatakan bahwa beliau setuju dengan Pak Ganjar. Bahkan at one point di dalam satu hal beliau sampai kaget apa bacaan kita ini sama ya antara buku kita sama ya, bukunya sama. Karena memang mereka berdua itu ternyata mempunyai pandangan yang mirip atau cocok begitu. Tapi kenapa berubah di belakang? Agak ngegas tadi di belakang. Ya, tapi di belakang karena mungkin Pak Ganjar tidak sepakat ketika Pak Prabowo kemudian memfokuskan kepada persoalan perbekasan tadi itu. Yang Pak Ganjar melihat bukan hanya soal perbekasan itu, tapi soal decision making sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang leader. Oke, baik. Kita ke Mas Iqbal. Langsung saja Mas Iqbal. Kita harus jeda dulu supaya pembicaraan nggak dipotong Mas Iqbal. Usai jeda tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Bapak Ibu, luar biasa, ini hampir tengah malam, semangatnya luar biasa. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih banyak. Berikutnya giliran Pak Iqbal. Tadi mohon maaf saya potong supaya diskusi dan pembicaraan tidak terputus. Silakan. Ya, kita melihat bahwa memang konsistensi itu perlu ya. Saya melihat bahwa tantangan pertahanan kita ke depan bukan pada perang fisik dan nyata, tapi pada perang-perang yang sifatnya tidak terlihat. Ada tadi namanya perang asimetris, ada namanya proxy war, ada namanya hybrid war, ada namanya perang-perang yang sifatnya lebih soft. Untuk itu
alutsista kita ke depan adalah bukan hanya bentuk fisik tadi, mau bicara tentang senjata, tetapi ke depan itu adalah kita harus menyiapkan soft powernya, termasuk SDM-nya. Karena filosofi pertahanan kita itu adalah perang rakyat semesta, yang itu nggak tergambarkan dalam visi misi pertahanan kita. Bagaimana dulu perang gerilya, bagaimana sejarah perjuangan kita. Makanya ini juga ada hubungan sama ibu kota negara. Kenapa ibu kota negara itu harus Jakarta? Karena sejarah perjuangan bangsa kita itu di Jakarta. Disitulah proklamasi Indonesia pertama kali diproklamirkan. Dan makanya kenapa ibu kota itu selalu Jogja, Jakarta. Karena di situ punya kenangan-kenangan perjuangan. Ya. Untuk itu kami melihat bahwa sistem pertahanan kita harus bisa menjawab tantangan. Harus ada sesuatu yang baru. Bukan hanya membuka prodis baru. Tapi Mas Anies tadi ngegas dari awal meskipun responnya positif memang bagian dari strategi. Bukan begitu, kami ingin mengatakan bahwa kalau datanya salah sebutkan, nggak perlu diajak ngopi. Sama kayak guru bilang, kamu nih salah datanya, jawabnya apa Pak? Ya nanti. Artinya dia sendiri bisa jadi nggak tahu jawabannya apa gitu. Oke, baik. Jadi kami melihat bahwa sederhana kok, kalau jumlah angka kan bisa direvisi berapa. Ya. Jadi kami melihat bahwa ke depan itu kita perlu pemimpin yang cerdas, memiliki jaringan internasional, mampu menggalang dunia internasional, bukan hanya menghadiri forum-forumnya saja. Oke, baik. Terima kasih. Saya langsung minta closing statement dari para panelis. Kita mulai dari Prof. Ikrar. Prof. Ikrar, salah satu poin yang penting juga masalah transparansi keuangan untuk belanja alutsista. Prof. Ikrar, silakan Prof. Ikrar. Oke, pertama yang saya katakan di awal sesi kita yang masih 4:30 tadi, saya sudah mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak bisa meyakinkan ya Kementerian di Pembangunan Nasional ya Bappenas dan juga Kementerian Keuangan mengenai apa yang dibutuhkan di dalam pengembangan pertahanan kita, karena dia tidak pernah melakukan strategic defense review tadi ya. Buku putih itu. tadi itu. Jadi kenapa? Buku putih. Iya, bukan buku putih, strategic defense review. Buku putih itu kan untuk keluar ya, untuk keluar ya. Dan kemudian yang kedua, saya lihat Pak Prabowo tidak mampu juga melakukan manajemen emosi dia ya. Tampak jelas bahwa beliau sangat emosional ya. Khususnya kalau udah dengar suaranya paslon nomor 1 ya. Itu seperti kayak musuh bebuyutan, karena yang satu merasa saya dulu bantu kamu jadi gubernur DKI, kok kamu sekarang kayak begitu. Masing-masing korek-korek yang lama-lama. Ya gitu. Yang ketiga, menurut saya dia juga tidak memiliki manajemen waktu yang baik. Kenapa demikian ya? Karena kami ya sebagai orang yang biasa diskusi di internasional, kalau kemudian panitia mengatakan you have 3 minutes ya, itu ya kita harus selesai dengan 3 menit. Jangan kemudian dikatakan ya saya nggak punya waktu, ini waktunya cuma terbatas. Bagaimana saya menjelaskan? Harusnya dia bisa. Yang kemudian Anda tahu ya, kalau beliau nanti jadi presiden, kalau dia sikapnya emosional seperti itu dan kemudian memaksa orang untuk menerima pendapat dia tapi dia nggak mau menerima pendapat lain, bagaimana dia melakukan diplomasi internasional? Jangankan di negara lain, di ASEAN aja kan sulit sekali. Terima kasih Prof. Ikrar. Iya, kita beralih ke Mbak Dina. Silakan Mbak Dina. Baik. Kalau saya mau coba mengaitkan lagi soal pertahanan dengan diplomasi, kaitan yang sebenarnya itu apa sih? Jadi kalau tadi dibicarakan pertahanan itu harus beli senjata. Anda tahu senjata yang tadi disebut seperti misalnya pesawat Mirage tadi, kita teknologinya pun bukan yang terakhir itu. Jadi sekarang udah 4,5 itu 4,0. Dan itu sudah tidak operable lagi sebenarnya dengan sistem yang ada pada umumnya dengan senjata-senjata negara lain. Jadi ibaratnya kalau akan ada perang sekalipun, itu tiba-tiba harus dioperasikan, itu kita masih butuh sambungan tambahan gitu ya untuk tetap bisa connect dengan senjata lain. Tapi mendapatkan teknologi yang terkini untuk soal senjata itu juga bukan hal yang sederhana. Diplomasi sangat dibutuhkan, karena para produsen senjata itu tidak mau menyerahkan senjata terbaik mereka pada negara yang tidak mereka percaya. Iya, nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Jadi itu pentingnya sebenarnya kita punya kewibawaan dalam diplomasi. Dan kewibawaan itu tidak muncul dalam semalam. Jadi nggak bisa juga kita cuma sekedar hadir di forum atau memilih forum yang salah, atau di dalam negeri tidak menunjukkan bahwa menguasai seluruh kementerian untuk bergerak di diplomasi. Jadi itu harus itu penting semuanya. ya. Baik, Mbak Dina, terima kasih banyak. Mbak Monika, silakan Mbak Monika. Saya mau pakai skor sama seperti ini ya, silakan. tadi di debat. Jadi untuk paslon 01 dan 03 saya kasih skornya 5.
Ya, kenapa 5? Karena secara substantif untuk level presiden ini kita tidak mendapatkan 5 dari kepuasan. berapa ke berapa? Dari 1 sampai 10. Oke. Jadi 5. Terus kemudian dari Pak Prabowo 4 gitu ya. Nah, yang di highlight adalah di 4 ini adalah jawaban-jawaban ini banyak yang normatif dan juga penguasaan dari emosi. Nah, kemudian ini berelasi dengan emotional analysis tadi ketika dikatakan bahwa Pak Anies paling tinggi, kemudian beda sedikit dengan Pak Ganjar, kemudian Pak Prabowo. Jadi 554 ini adalah mewakili bagaimana gestur dan mikroekspresi yang ditampilkan. Oke, baik Mbak Monika. Terakhir Pak Hamid, silakan. Saya sangat kecewa perdebatan ini karena temanya antara lain adalah politik luar negeri. Nah, kekecewaan saya ini itu semata-mata karena pertanyaan yang keluar itu tidak mampu memancing jawaban daripada kandidat. Coba ya. Pertanyaannya tentang politik luar negeri, soal utang Indonesia. Ya jawabannya lari kemana-mana. Soal pajak, soal pengumpulan utang. Padahal yang saya bayangkan yang dimaksud politik luar negeri itu adalah sikap presiden tentang apa yang dilakukan dalam kaitan dengan kebijakan luar negeri terhadap sesuatu. Ya, isu. Isu, katakanlah misalnya, isu ASEAN. Kok kita kan negara ASEAN? Kok kenapa kita biarkan pelanggaran HAM berat? Oh, alasannya karena sistem konsensus pengambilan. Nah, bagaimana posisi Indonesia ke depan? Kalau saya presiden, saya berjuang agar ada voting. Sehingga bisa ada kejelasan dan kepastian. Yang paling mendekati harapan Anda gimana? Siapa? Tadi kan kecewa, yang paling mendekati lah. Yang paling adalah bahwa susah juga. Belum ada. Gak apa-apa untuk bilang nggak ada loh Pak Hamid. Iya, ada transparansi bahwa kedua calon mempersoalkan soal anggaran alutsista pertahanan. Ya. Itu sangat saya puas karena kedua calon itu mau membuka sebesar-besarnya bagaimana manajemen pertahanan kita di bawah Kementerian Pertahanan. Saya puas tentang itu. Baik, terima kasih banyak. Para panelis, tepuk tangan yang meriah untuk para panelis kita. Analisanya semoga melengkapi sajian yang diterima oleh para pemirsa dan juga calon pemilih. Terima kasih banyak untuk perwakilan paslon. Silakan tepuk tangan untuk perwakilan paslon dan juga para pendukung yang sudah menemani kami dari tadi sore. Terima kasih banyak untuk semangatnya. Dan juga ada mahasiswa yang hadir di sini. Terima kasih banyak. Rekan mahasiswa, terima kasih banyak. Oke, baik. Dan akhir kata. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan debat Capres 2024 di Metro TV. Saya Valentinus Reza. Saya Firmalik undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Metro TV.